Hai, halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar anak-anak di hari ini? Ibu guru harap anak-anak masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, pembelajaran kita di hari ini masih di tema 7, subtema 4. Kita masuk pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat memperagakan isi dongeng dan menuliskan kata sapaan dalam dongeng. Tujuan yang kedua adalah anak-anak dapat menuliskan dan menentukan pecahan sepertiga dan seperempat berdasarkan gambar. Dan tujuan yang ketiga adalah anak-anak dapat menceritakan keberagaman makanan dan sayur kesukaan. Juga anak-anak dapat menceritakan keberagaman daerah asal dan suku. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu memperagakan isi dongeng dan juga menuliskan kata sapaan. Di sini Ibu guru minta anak-anak buka di buku halaman 105. Buku temanya anak-anak masing-masing tema 7 halaman 105. Di situ ada sebuah dongeng. Silahkan anak-anak mengikutinya. Ibu guru akan membacakan dongeng tersebut. Dongeng ini berjudul Bekerja Keraslah. Kita mulai saja. Di sebuah peternakan tinggallah Koko si ayam jantan dan ayam lainnya. Burung merpati sering bermain ke peternakan. Burung merpati bermain bersama Koko dan ayam lainnya. Suatu hari burung merpati membuat Koko kesal. Koko menjadi bahan ejekan burung merpati. Burung merpati katanya, "Kamu punya sayap tapi tidak bisa terbang kok." Lalu jawabnya si Koko, "Ayam memang tidak bisa terbang kan, merpati? Namun aku punya suara yang merdu." Lalu jawabnya si burung merpati, "Wah, betul sekali Koko. Namun, apa artinya suara merdu jika tidak bisa terbang?" Koko tidak bisa menahan diri karena ejekan burung merpati. Koko bertekad untuk berlatih terbang. 2 minggu berlalu, Koko berlatih dengan giat. Meski sering terjatuh ke tanah, namun Koko tidak menyerah. Hingga akhirnya Koko bisa terbang dan hinggap di atas jerami yang tinggi. Esoknya Koko bersiap menunggu burung merpati di peternakan. Lalu katanya si burung merpati, "Mulai dan berhati-hatilah, jatuh rasanya sakit loh." Jawab si Koko, "Lihat saja nanti merpati, aku akan membuktikannya." Sayangnya kali ini burung merpati salah besar. Koko berhasil terbang dan hinggap di atas pohon apel. Koko mengepakkan sayap dan berkokok dengan merdu. Burung merpati segera meninggalkan peternakan karena malu. Demikianlah dongeng singkat yang berjudul Bekerja Keraslah. Nah, anak-anak, dongeng di atas berisi tentang Koko si ayam jantan yang dibuat kesal oleh burung merpati karena tidak bisa terbang. Oleh karena itu, si Koko ini bekerja keras agar bisa terbang. Itulah isi dalam dongeng Bekerja Keraslah. Nah, bagaimana cara memperagakannya? Anak-anak bisa lihat di buku tadi halaman 105. Lihat percakapan antara burung merpati dan si Koko. Lalu nanti anak-anak melatih sendiri dengan membaca percakapan itu dan memperagakannya masing-masing di rumah. Nah, kemudian di dalam dongeng ini juga terdapat kata sapaan. Kata sapaan itu di mana saja ya? Nah, kata sapaan itu terletak di kalimat yang terdapat percakapan antara burung merpati dan Koko tadi. Yaitu yang pertama, kata sapaan yang pertama diucapkan oleh burung merpati yaitu ko. Kalimatnya, "Kamu punya sayap tapi tidak bisa terbang kok." Itu adalah kata sapaan yang pertama. Lalu kata sapaan yang kedua adalah itu yang diucapkan oleh si Koko merpati. Nah, kalimatnya adalah, "Ayam memang tidak bisa terbang kan, merpati?" Itu adalah kata sapaan yang kedua, merpati. Jadi dalam bacaan dongeng ini terdapat 2 kata sapaan yaitu ko dan
merpati. Sampai di sini anak-anak bisa paham ya apa yang Ibu Guru sampaikan dengan melihat gambar yang sudah Ibu Guru sajikan. Anak-anak bisa pahami dan mencoba di rumah memperagakan isi dongengnya dan kemudian menemukan kata sapaan. Kita lanjut ke tujuan yang kedua atau materi pembelajaran kita yang kedua, yaitu menuliskan dan menentukan pecahan 1/3 dan 1/4 berdasarkan gambar. Di sini anak-anak bisa lihat di halaman 106 ada gambar ayam. Di situ ada gambar ayam. Anak-anak perhatikan sama-sama. Kalau sudah buka bukunya di halaman 106, lihat di situ ada gambar 3 ekor ayam. 3 ekor ayam itu dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok ada 3 ekor ayam. Jadi ayamnya menjadi 9 ekor. Setiap kelompok ada 3 ekor. Setiap kelompok ada 3 ekor dan setiap kelompok ada 3 ekor. Dibagi menjadi 3 kelompok. Keseluruhan ayamnya ada 9. 9 ekor ayam ini dibagi menjadi 3 kelompok yang sama banyak. Setiap kelompok itu menyatakan pecahan berapa. Kalau tadi 9 ekor ayam. 9 ekor ayam ini dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini, satu kelompoknya itu menyatakan pecahan berapa? Ayo. Iya, setiap kelompok ayam itu menunjukkan pecahan 1/3. Ibu Guru ulang, setiap kelompok ayam itu menunjukkan pecahan 1/3. Jadi ada banyaknya ayam ada 9. Ayam ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok sama banyak. Setiap kelompok ayam menunjukkan pecahan 1/3. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah 1/3 atau 1/3 dari 9 ayam itu? Kita temukan sama-sama. Jadi 1/3 dari 9 ayam itu adalah 3 ekor. 1/3 dari setiap ayam itu ada 3 ekor. Tadinya 9 dibagi menjadi 3. Dan yang dibilang itu menyatakan pecahan 1/3. Dan yang ditanyakan lagi 1/3 dari 9 ekor tadi. Berarti satu kelompoknya itu ada berapa ekor ayam. Di situ yang anak-anak harus hitung di situ. Kalau sesuai contoh di satu kelompok ada 3 ayam. Berarti 1/3 dari 9 ayam adalah 3 ayam. Nah, itu contoh yang pertama. Itu untuk pecahan 1/3. Nah, bagaimana dengan pecahan 1/4? Kita lihat contoh yang berikutnya ada di halaman 110. Pembelajaran 4 itu. Di 110 di sini halaman 110 ini contohnya itu ada 8 jeruk. 8 jeruk itu dibagikan menjadi 4 bagian sama banyak. Perhatikan, ada 8 jeruk dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Pecahan yang menunjukkan 4 kelompok jeruk ini adalah pecahan berapa? Setiap bagian menunjukkan pecahan berapa? Dari 8 jeruk yang dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Ya, setiap bagian menunjukkan pecahan 1/4. Setiap bagian menunjukkan pecahan 1/4. Nah, bagaimana jika pertanyaannya 1/4 atau 1/4 dari 8 jeruk itu ada berapa? Coba lihat, jeruknya sudah dibagi. Dari 8 tadi dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagiannya tuh ada berapa buah ya? Kita lihat sama-sama di contoh. Ya, di contoh itu ada 2 buah. Setiap bagian ada 2 buah. Lihat bagian yang pertama 2 buah. Bagian yang kedua 2 buah. Bagian yang ketiga 2 buah. Dan bagian yang keempat 2 buah. Jadi 1/4 atau 1/4 dari 8 jeruk adalah 2 jeruk. Sampai di sini bisa ya, anak-anak bisa paham ya apa yang Ibu Guru sampaikan. Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita atau materi ajar kita yang berikutnya, yaitu menceritakan keberagaman makanan dan sayur kesukaan. Kemudian dilanjutkan dengan daerah asal dan suku. Kita mulai dari makanan kesukaan dan sayur kesukaan.
kesukaan. Itu anak-anak bisa lihat di halaman 107. Di sini kalau makanan ibu guru percaya anak-anak sudah tahu, ibu guru yakin anak-anak sudah tahu makanan itu apa saja ya. Makanan hari-hari kan kita pasti makan, berarti kita sudah tahu makanan-makanan apa saja yang ada yang biasa kita jumpai. Banyak makanan, banyak sekali. Di sini di dalam contoh yang ada di buku tema 7 halaman 107, di situ ada jenis makanan kesukaan, contohnya hanya 5 saja. Itu ada rendang, ada selat Solo, ada sate, ada bakso, dan ada soto. Dan masih banyak lagi jenis-jenis makanan yang ada di Indonesia. Apalagi kita di Indonesia tuh berbagai macam ragam makanan, adat istiadat dan sebagainya. Apalagi makanan di Indonesia paling banyak. Di satu tempat saja makanannya sudah banyak. Apalagi dengan berbagai macam daerah-daerah yang ada di Indonesia, masing-masing punya makanan khas, itu pasti akan sangat banyak kalau mau dirincikan. Di sini cuma ibu guru ambil contoh dari buku tema 7 halaman 107. Di situ ada 5 contoh yang tadi sudah ibu guru sebutkan sama-sama. Itu untuk makanan kesukaan. Sayur pun begitu, sayur kesukaan. Ketika kita mau pergi berbelanja sayur, atau mungkin mama mau pergi ke pasar, pasti banyak pilihan. Banyak sayur yang di pasar. Kalau kita sudah sampai di pasar tuh, kita pasti tahu banyak sayur yang ada di pasar. Tinggal kita lihat saja. Dan tidak semua orang menyukai sayur yang sama. Di sini ada 5 contoh juga seperti tadi makanan sayur kesukaan. Ini ada 5 contoh. Ada wortel, bayam, terong, kangkung, sawi, dan masih banyak lagi sayur kesukaan. Sayur bermacam-macam sayur yang ada, yang kita temui ya. Nanti anak-anak akan merincikannya satu persatu di rumah. Akan ingat-ingat lagi, banyak sayur sebenarnya, tapi di sini hanya contoh 5 saja. Nanti anak-anak temukan sendiri di rumah. Kemudian untuk daerah asal dan suku, anak-anak bisa lihat di halaman 109. Halaman 109 di situ daerah asal. Kita semua berasal dari daerah yang berbeda-beda. Di Indonesia ini banyak sekali wilayah-wilayah atau daerah-daerah masing-masing ya, masing-masing. Jadi kita di sekolah kita berkumpul itu kita berasal dari daerah masing-masing ya. Tidak semua, memang kita tinggal di Papua, tapi misalnya si A berasal dari daerah ini, si B berasal dari daerah ini, dan si C berasal dari daerah ini. Nah, itu membuktikan bahwa kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Di sini di buku halaman 109 ada contoh misalnya daerah asal. Yang pertama itu Yogyakarta ya. Daerah asal Yogyakarta ini memiliki beberapa suku. Di antaranya salah satunya ada suku Jawa. Selain suku Jawa, masih ada beberapa suku lain lagi yang berdiam di wilayah Yogyakarta. Misalnya ada suku Sunda, suku Melayu, dan suku Tionghoa. Tionghoa itu berasal dari Yogyakarta. Suku-suku ini berdiam diri di wilayah Jakarta. Kemudian ada lagi daerah yang namanya Sumatera Utara. Sumatera Utara juga dia memiliki suku-suku yang berbeda-beda. Misalnya ada suku Batak, kemudian ada suku Karo, ada suku yang namanya Batak Toba, ada juga suku yang namanya Nias, dan masih ada beberapa lagi suku yang berdiam diri di daerah Sumatera Utara. Kita pindah ke daerah asal yang berikutnya, misalnya Sulawesi Utara. Tadi Sumatera Utara, sekarang Sulawesi Utara. Suku-suku yang berdiam diri di daerah Sulawesi Utara itu misalnya ada Minahasa yang biasa disebut Manado, dan masih ada lagi beberapa suku yang mendiami Sulawesi Utara ini. Lalu kita pindah ke contoh yang keempat, yaitu daerah Kalimantan Selatan. Ini juga sama. Suku yang berdiam diri di Kalimantan Selatan adalah suku Banjar, suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, dan ada beberapa suku lagi yang berdiam di daerah Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir adalah suku Papua.
suku Papua ya. Kita berada di Papua. Suku-suku yang berdiam di Papua itu ada suku Asmat, suku Dani, suku Muyu, Korowai, suku Huli, dan masih beberapa lagi yang berdiam diri di Papua. Jadi itulah keberagaman daerah asal dan suku yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa melihatnya di buku halaman 109 ya. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran kita di hari ini. Silahkan anak-anak menonton video ini dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ibu guru cukupkan sampai di sini. Selamat siang dan selamat belajar.